Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung Yustian di channelnya Sangkuter Skripto. Apa kabar teman-teman semua ya? Semoga teman-teman semuanya pada hari ini di hari Sabtu siang menjelang sore ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Oke, pada hari ini ya kalau dilihat nih kondisi market lagi pada merah tadi itu lihat ya. Tuh kan ya, ya cuman kayak stable coin aja yang hijau-hijau tuh ada USDT, USD coin gitu ya. Yang rata-rata untuk koin-koin yang lain tuh ya di luar dari stable coin tuh pada eh, terseok-seok ya, merah merona berdarah-darah gitu. Menangis terisak-isak. Oke ya, tapi tetap harus sabar dan tetap semangat ya untuk kita semua agar kenapa ya? Agar imunitas kita itu ya, tubuh kita itu kuat dan bisa terhindar dari virus Covid yang sekarang sedang mendunia gitu ya. Amin. Kabarnya kenapa market bisa anjlok dan turun sampai segila ini ya? Bukan cuman kripto ya. Gold gitu, emas ya, oil atau minyak dan bahkan di bursa saham pun sama ya. Di bursa saham seperti Nasdaq pun sama seperti ini gitu. Wah, mungkin diakibatkan karena beberapa faktor ya menurut saya ya. Karena apa ya? Satu mungkin karena meningkatnya kasus Covid varian baru ya yang sedang tinggi-tingginya di benua Afrika sana ya, sehingga market bisa anjlok gitu. Karena beritanya sangat hype sekali ya di beberapa media internasional ini mengenai si Covid yang ada di benua Afrika itu. Wah, yang kedua ya mungkin karena berita ya si Jerome Powell kembali terpilih menjadi the chairman the Fed, Federal Reserve ya di Amerika sana ya. Mungkin itu juga ya berpengaruh ya. Hanya menurut pendapat saya ini ya, menurut pendapat saya pribadi gitu. Dan yang ketiga ya mungkin sudah waktunya para whales melakukan take profit gitu. Karena kemarin si Bitcoin gitu sudah berada di puncak paling tinggi gitu ya, di angka berapa ini untuk tertingginya itu ya di angka kita lihat si Bitcoin itu di angka tertingginya itu 7 hari. Nah ini nah, di angka 58 ribuan ya, atau misalkan kalau kita lihat dari 7 hari ya, ini November ya tanggal 9 ya, itu ya sekitar kalau udah November tanggal 9 itu di sekitar berapa nih, 68.959 ya ada nih kayak di daerah sini di HTA-nya. Makanya pada saat itulah para whales itu take profit gitu setelah melakukan beberapa kali akumulasi di angka 60 ribuan ya. Oke. Ya, pada kali ini ya saya akan coba bahas koin Cardano lagi ya. Kita coba lihat dari market realnya ya. Karena menurut saya ini sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena setiap si Cardano itu ada event ya, dia itu selalu tidak ada perubahan dari segi value-nya gitu ya. Bahkan pada tanggal 25 November kemarin ya, dia ada event sebenarnya gitu. Dan nanti pun di tanggal 30 November 2021 ini hari Selasa ya kalau di Indonesia itu tanggal 30 November. Tapi ini waktunya itu menurut UTC ya Amerika sana ya. Mungkin di kita itu nyampe ke tanggal satunya 1 Desember itu eventnya itu. Ini ada event PAB update gitu ya. PAB update. Apakah akan segera terjadi perubahan ya dari segi value-nya kalau nanti eh, di event tanggal 30 ini ya. Karena apa ya? Karena di yang event ini itu ada di dua, masuk ke dalam dua kategori ya trendingnya. Yang pertama di hotnya, di hotnya, kemudian yang ada juga yang di signifikan gitu ya. Masuk ke dalam dua trending yang sangat banyak sekali gitu persentase confidence-nya itu gitu. Begitu. Ya mudah-mudahan aja dia
Nanti pada saat ini event mungkin berbeda, mungkin nanti akan boom gitu ya. Saya hanya berharap aja gitu ya. Karena nyangkut juga nih lumayan nih ya. Oh iya ya, karena sekarang NFT lagi hype di Indonesia ya, apalagi kemarin hari Kamis kemarin ya, ada beritanya ya bahwa Gubernur Jabar mempromosikan NFT ya, Pak Ridwan Kamil ya. Jadi nanti di akhir video saya juga akan coba bahas mengenai NFT yang berada di jaringannya si Cardano ini ya. Yang pasti ya, kenapa saya akan bahas, yang pasti dari segi harga itu masih sangat murah banget gitu. Coba buat untuk dompetnya orang-orang Indo ya, begitu menurut saya. Dan nanti juga saya akan coba buka situs gamenya si Cardano, salah satu situs yang Cardano. Kita coba-coba aja lah yang kalau menggiurkan ya itu bisa jadi apa ya, bisa jadi cuan juga ya buat teman-teman semua gitu. Oke baiklah, sekarang kita coba lihat dari segi trading view-nya untuk si Cardano ya, dalam menghadapi nanti di tanggal 30 November. Apakah akan terjadi sesuatu yang sangat fantastis gitu. Mungkin dari segi fantastis nggak bakalan terlalu ya, dimanapun sepertinya menurut saya, dimanapun kalau misalkan dia itu ada peningkatan pasti nggak akan terlalu gila gitu, pasti akan cuman akan ya sedikit aja sepertinya. Tapi kalau kita lihat nih, kalau lihat ini time frame 4 jam, saya rubah dulu. Pertama kita lihat dari segi time frame daily ya, dari segi time frame daily sekarang itu masih kalau dilihat ini masih dalam suatu trennya bullish ya, membentuk dalam rising wedge pattern gitu, masih terlihat masih belum keluar dari tren rising wedge pattern ini gitu. Ini itu udah menjadi titik paling dasar lah menurut, kalau dilihat dari segi time frame daily gitu, ada di titik ini nih. Oke, ini paling dasar di 1,49an lah paling dasar. Oke, kemudian saya coba lihat dari time frame 4 jam ya, time frame 4 jam. Oke, titik akhirnya itu terlihat di 1,5 sekarang 1,5. Dan apa ya, dari segi RSI nya juga ya tuh terlihat guys, teman-teman sama teman-teman terlihat ini dari segi RSI nya nih, garisnya itu ya dari sini itu sangat rapi sekali gitu, semuanya itu bersentuhan gitu, tapi dalam tren bullish gitu ya. Sedangkan kalau dilihat dari segi chartnya dengan time frame 4 jam ini, dia itu di sini sampai sini itu mengalami koreksi ya. Terus kalau dilihat lagi kalau dilihat dari segi time frame, kita lihat dari segi time frame 1 jam ya, time frame 1 jam. Oke. Nah, time frame 1 jam dia sudah membentuk suatu akan loncatan mungkin kali ya, mudah-mudahan nggak ada terjadi koreksi lagi dari si Bitcoin ya. Dan kalau nggak salah, kalau dilihat dari segi Bitcoin dominance, nah dia tuh sedang menuju ke arah turun gitu. Nah mudah-mudahan dia akan terus turun gitu ke bawah gini. Kalau misalkan si Bitcoin dominance-nya itu rebound ya, berarti untuk altcoin pun akan ikut turun gitu. Nah di sini sudah terlihat ya, dia itu udah ada membentuk suatu tren naik lagi gitu ya.
kena semua, mudah-mudahan aja gitu. Kalau kita balik lagi ke time frame daily, di sini, oke, nih terlihat, ini terlalu gede guys. Saya coba di time frame 4 jam ya. Time frame 4 jam ini kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Itu emang harus time frame daily, oke. Ini karena saya memakai handphone jadi agak kecil-kecil, susah juga nih untuk ininya. Dari segi time frame daily itu ada di titik 1, berapa ini? Oke, 1,5 ya, kurang lebih 1,5 dia udah menyentuh semuanya nih. Ada 1, 2, 3, oke, 4 ya. Ini 5, satu lagi ya sini. 5. Oke. Dan ini yang terakhir ya di sini. Titik yang terakhir. Kalau dilihat pun dari segi time frame 1 jam, dia segera kembali untuk ke penguatan atau kembali rebound. Jika gitu, kalau si Cardano dia itu tidak mampu untuk kembali ke penguatan, menurut saya pribadi, misalkan dia itu di sini terjadi koreksi turun ke bawah, terus dia itu di titik garis uptrendnya si falling wedge pattern ini dia itu nggak mampu, dia tembus ke bawah gitu ya. Kalau dilihat dari time frame daily, nah dia akan paling ke titik ini guys, yang kotak ini saya tandain, dia di antara angka kotak ini, di angka 0,8 0,8687 sampai ke 1,1an nanti barulah membentuk suatu tren baru lagi keluar dari rising wedge patternnya ini. Oke, sekarang kita coba lagi dilihat dari segi market call-nya, karena ada event itu, apakah ada potensi cuan di event itu, kita bahas, kita coba lihat ya. Karena di sini itu ada 94% dari event masuk ke dalam kategori hot event gitu. 94% confidence ya. Dengan 3.204 voting gitu ya. Kita coba lihat. Oke. Karena gitu ya, seharusnya kalau misalkan Cardano ini menurut saya pribadi gitu ada di dalam dua kategori trending event gitu ya, seharusnya gitu nanti di tanggal 30 November ini mampu menunjukkan powernya gitu kepada para holdernya gitu. Nah di sini terlihat gitu ya, sekarang itu ada di 1,54 dolar gitu ya, mengalami penurunan sekitar 5,82% gitu ya, dari 0,19%. Kemudian dari segi market capnya, dia itu sekarang itu sampai ke 49.554.230.826 US dollar gitu, dan mengalami penurunan 911 juta gitu. Terus dari segi volumenya ya, dalam 24 jam ini kemarin, sekarang itu ada di 2.508 jutaan something gitu ya, US dollar, tapi dan mengalami penurunan ya sekitar 46.127. Dari segi supply ya,
maksimalnya itu ada di 45 miliar gitu ya. Dan yang tersedia ya available itu ada 32 miliar gitu. Berarti masih banyak banget ini. Berarti yang terisi sekarang paling sekitar 30% ya kalau dari segi supply-nya itu. Oke. Nah, sini ada keterangan bahwa menjelaskan apa sih event ini gitu ya. Yang di tanggal 30 itu. Event are managed by official representative gitu ya. Acara ini dikelola oleh perwakilan resmi. Cardano is a blockchain platform that is built in the secure Haskell programming language. Cardano adalah platform blockchain yang dibangun dalam bahasa pemrograman Haskell yang aman. Okay, the platform feature decentralized application and contract that operate at low cost in a secure and scalable way. Platform ini menampilkan aplikasi dan kontrak terdesentralisasi yang beroperasi dengan biaya yang rendah dengan cara yang aman dan terukur gitu. Oke. Nah, ini juga sama ya, kurang lebih. Sekarang waktu kemarin saya udah bahas websitenya, white papernya juga. Sekarang kita coba lihat di YouTube-nya ya. YouTube. Kita lihat di YouTube-nya. Nah, sini ada YoHK ya, input output HK, YoHK. Jadi YoHK itu adalah apa ya, organisasi pengembangan Cardano gitu ya, yang mengakuisisi dApps-nya atau aplikasi terdesentralisasinya si Cardano gitu. Begitu. Jadi Cardano lewat YoHK ini akan memperkenalkan sistem sertifikasi bagi dApps-nya itu gitu, yang memanfaatkan keunggulan smart contract dari Cardano gitu dalam suatu wadah. YoHK menyebutnya sebagai dApp Bluetooth gitu demi keamanannya gitu. Keamanannya ya apa ya, dalam pasca setelah atau meluncurkan smart contract Cardano pada 12 September 2021 yang lalu gitu. Jadi sejumlah pihak termasuk YoHK ya sebagai penanggung jawab pengembangan ekosistem Cardano itu tengah mempersiapkan banyak hal gitu. Nah, di sini terlihat ada beberapa tabs-nya tentang Cardano selama ini ya. Kita coba untuk yang dari segi kode ya. Kita lihat kode. Oke, view kode. Nah, di sini terlihat adalah history perjalanan perintisan Cardano gitu dari segi coding gitu. Selama berapa lama nih? Dari 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 11 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oh, dari selama 4 tahun ini gitu ya. Nah, itu menjelaskan dari segi history perintisannya. Kalau misalkan mau lihat nih, misalkan mau lihat vouchernya, bisa diklik aja sama teman-teman, nanti bisa dicek sini ada sekitar lisensinya gitu ya. Lisensinya ada apa? Sini terlihat ada suatu apa ya, semacam kayak bahasa lisensi mengenai pemrogramannya gitu. Oke, sini grant of copyright lisensi itu. Jadi begitu. Jadi sini itu semuanya up to date gitu. Jadi terus transparan lah istilahnya itu kalau blockchain itu. Kalau kalian misalkan pengen lihat ya, teman-teman pengen lihat fundamental secara dalam gitu dari segi lisensi atau dari segi apa ya, ledgernya gitu, bisa dilihat langsung dari ininya, dari segi codingnya itu dari masing-masing fundamental Cardano gitu. Kemudian kita lihat dari isunya. Nah, di sini dari isunya itu ada masih ada sekitar 184 poin yang masih dalam status open gitu. Dan sudah ada 665 poin isu yang sudah close gitu. Kemudian di sini ada berbagai macam isu ya, how to get testnet coin nih sini yang masih belum. Nah, sini bisa dilihat nih apa aja nih. Testnet YoHK dev.io login voucher is error tuh. Jadi teman-teman bisa melihat di sini apa kenapa sih kalau si Cardano itu masih melempem aja gitu, karena masih
menurut saya sendiri, karena di sini masih ada beberapa isu yang masih statusnya itu open, yang masih error gitu. Tapi dari 665 gitu ya yang sudah close, ini tinggal 184 lagi gitu yang masih open gitu. Oke, kita lihat dari pull requestnya gitu. Nah, sama di sini juga masih ada 4 kasus lagi nih, 4 poin lagi yang masih statusnya itu open gitu. Ada bound elliptic from 6.4.1 to 6.5.3 in Explorer frontend gitu. Ini botnya kita lihat tuh, di sini ada keterangan di sini. Ada keterangan di sini. Ini bahasa-bahasa pemrograman ini. Bound elliptic from apa ini? Mungkin bagi teman-teman yang orang pada dasarnya orang IT ya mungkin ngerti gitu di sini. Kenapa sih bisa lambat banget gitu kan? Di sini jelas gitu, transparan. Kalau blockchain itu seperti ini. Kemudian sini actionnya ada apa? Kosong, projectnya nggak ada problem, wiki nggak problem juga. Kemudian ini securities policy, oke, nggak ada problem. Begitu. Jadi tinggal tunggu aja ya. Kalau ini soalnya kalau dilihat itu sudah banyak yang sudah close ya, tinggal beberapa poin. Kalau dilihat itu dari tadi yang isu itu ada 184 poin lagi, terus ada yang dari pull request itu masih ada 4 lagi gitu. Jadi ada sekitar kurang lebih 188 poin yang masih open, yang masih error gitu. Oke, selain itu ya, kalau dilihat dari segi ekosistem, Cardano punya beberapa banyak project ya. Coba kita lihat di sini. Saya sudah lihat-lihat ya dari sini. Nah ini, oke, di sini ya terlihat ya bahwa si Cardano itu memiliki banyak sekali project gitu guys. Memiliki banyak sekali project dia itu. Dia punya lending ya, lending, launchpad gitu, terus synthetic asset, derivatif gitu. Kemudian stable coin, insurance. Nah, ngomong-ngomong untuk masalah stable coin ya, untuk masalah stable coin nih si Cardano ini sebenarnya nih Coti ini nih, Coti di sini ada Coti nih. Nah, sini ada Coti. Dia itu sekarang tuh sedang dalam proses pembuatan stablecoin di jaringannya Cardano yang dinamai dengan CoinJet ya. Coba kita lihat sepintas ya. Dibuka tab baru ya, tab baru CoinJet. Cardano. Atau kita coba lihat Coti ya, atau tata sini salah image ya. Oh kan dia ada nih stable coin issue by Coti gitu. Ini stable coinnya si Cardano gitu. Nah kan, jadi ketika si CoinJet ini selesai ya programnya dan kemudian running, maka yang terjadi berpotensi untuk menggantikan posisinya si USDT gitu ya sebagai stable coin di jaringannya si Cardano ini gitu. Kemudian kita coba lihat lagi yang si project ini ya. Selain apa ya stable coin yang tadi insurance ya, stable coin dia itu juga memiliki ada insurance gitu ya. Terus Oracle, ada Oracle, ada GraphQuery, Dex juga banyak nih, Dex Liquidity gitu, ada Ergodex, Orion. Kan yang sekarang lagi hype itu Orion ya, yang udah ini sama SundaeSwap. Nanti ya untuk pekan depan coba saya akan mencoba untuk membahas Ergodex, Orion atau SundaeSwap ya. Oke, kemudian walletnya nih, ya walletnya yang lagi hype juga itu ada Yoroi sama Daedalus ya. Exodus juga gitu. Kemudian ada Payment, Travala, Senpo, Coti, Reputo. Coti sama Reputo ini yang mendominasi. Kemudian untuk segi NFT ya, nanti saya akan coba bahas di cnft.io gitu ya. Untuk
apa ya, untuk ininya, untuk kita bahas NFT-nya karena katanya masih murah gitu ya. Terus gamingnya juga nanti saya akan coba apa ya, beberapa apa satu game aja ya untuk coba dimainkan. Oke, nah, sekarang kita coba NFT ya. Kita coba NFT di mana ya? Sini aja deh. NFT cnft.io. Nah, sini kita lihat di sini ya. Wis, oh udah mahal-mahal ya. Wih, gila udah mahal-mahal. Wis. Tuh ini mungkin yang most recent token. Nah, oke. Kita lihat yang ini aja dari segi marketplace ya. Marketplace. Kita coba sortir ya. 75 ada, 80 ada. Nah, udah agak lumayan. Coba lihat dari segi low to high. Nah, terlihat di sini masih pada murah-murah ya. Kalau lihat ininya sekarang itu, coba klik satu gambar apa ya, gambar ini aja komputer nih, masih ada 8 AIDA. Oh nggak salah itu satu AIDA-nya itu sekitar 25.000, kali 8 200.000 satunya gitu. Sini terlihat 8 AIDA. Nah sini ada terlihat ininya apa, aset detailnya gitu ya. Aset detailnya terlebih dahulu terlihat data asetnya di sini yang tidak akan mungkin dimiliki oleh siapapun ketika kita membelinya. Dan di sini terlihat ada polisi ID-nya gitu ya. Kemudian ketika teman-teman ingin membelinya, teman-teman harus punya walletnya dulu ya, yang terkoneksi di jaringan Cardano ini ya. Seperti yang tadi saya katakan ya, Yoroi atau Daedalus gitu ya. Bisa lewat situ, harus download dulu. Nah, begitu. Ini di sini cukup lumayan murah-murah sih gitu. Tapi yang kurangnya di sini tuh kita itu tidak bisa apa ya, membuat suatu NFT gitu yang seperti yang enggak seperti kayak di OpenSea yang di jaringannya Ethereum. Di sana bisa gitu kita itu buat suatu NFT terus kita jual NFT yang kita buat itu, tapi sama aja sebenarnya, soalnya sana juga harus bayar gas fee yang cukup mahal tuh, pembayarannya pakai Ethereum gitu. Ethereum itu kan sekarang sekitar 40 jutaan sampai 45 jutaan, itu lumayan ngeri juga sih gitu. Nah, oke, sekarang saya akan coba lihat apa yang tadi saya bilang untuk bermain games ya. Saya akan coba lihat buka situs gamesnya Cardano apa ya sini. Ada Bonli, ada Ju, Tesos, mana yang mirip-mirip game itu. Oh ini mungkin nih Cardano Warriors. Oke, coba lihat ya Cardano Warriors. Cardano Warrior ada. Oke, kita coba cek. Please not that Unity. Oke lah, langsung aja. Udah agak lama ya. Oke, ayo come on, jangan lama-lama. Aduh, ini agak lama nih guys. Nih lanjut apa enggak nih? Udah terlalu lama nih. Powered by Cardano. Nih udah ada. Oke. Oh guys, statusnya tamu ya. Wah ini diapain nih? Nggak bisa diapa-apain nih guys nih. Apa ya? Oh ini ada nih apa nih? Oh ini bisa nih. Oh pakai ini, pakai scroll. Ini sebenarnya harusnya game PC kali ya. Harusnya game PC mungkin ini. Apa nih? Ini cukup lumayan asik juga nih. Mirip-mirip the Roblox ini. Ada rumah, coba masuk ke ujungnya ada apa? Oh nggak bisa ngapain guys, nggak bisa masuk. Mungkin karena tamu atau karena di handphone kali. Nah, ada Paulo apa ini? Hi, my name is Paulo. I will help you find how paper rumor. Oke, location ini mana sih? Oh nggak bisa guys. Oh kenapa ya? Nggak bisa ya? Chat apa ya? Aduh ini susah, ini mungkin harus di PC kali guys ya.
Paling ya begini aja ya. Jika teman-teman mau coba untuk bermain game ya harus di PC mungkin ya, dan connect dulu ke wallet ya mungkin yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin nih wallet Yoroi atau Daedalus gitu, bisa coba aja karena durasinya ini sudah terlalu panjang ya, jadi teman-teman coba sendiri aja ya. Oke ya. Mungkin itu saja, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua gitu. Ingat ya, semua disclaimer on ya dan Dior, karena saya bukan financial advice kalian, dan pengendali keuangan kalian adalah dari kalian sendiri gitu ya. Tutup dulu dah. Nah, pengendali keuangan kalian adalah dari kalian sendiri ya. Yang terpenting jangan FOMO dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum kalian entry. Oke. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.